Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rawiyah Nurmawati, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Limbangan. Kali ini kita akan berbagi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Syamsu selaku fasilitator saya dan juga Bapak Kasir Santoso Widodo selaku pengajar praktis saya yang selalu membimbing dan mengarahkan saya. Aksi nyata kali ini yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada rekan guru di SMP Negeri 1 Limbangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili Bapak Suyanto SPD, serta Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 1 Limbangan. Selamat pagi, selamat datang dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang bertempat di Hall SMP Negeri 1 Limbangan pada hari Rabu 5 Juni 2024. Sebelum memulai acara, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah atau yang mewakili Bapak Suyanto SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta designasi SMP Negeri 1 Limbangan yang saya hormati, pada pagi ini yang baik ini salah satu guru penggerak kita atau guru penggerak kita adalah Bu Rawiyah Nurmawati SPD akan menyampaikan paparan yang kaitannya dengan budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah, terutama di SMP Negeri 1 Limbangan. Terkait dengan budaya positif ini adalah merupakan penyebaran keyakinan terhadap sekolah kita, di mana penyebaran keyakinan terhadap sekolah kita adalah harus didahului oleh paradigma. Karena tidak mungkin penyebaran positif tidak bisa dilaksanakan secara instan, tapi harus dilaksanakan secara teladan dan ada tuntunan. Terutama adalah harus didahului oleh para guru. Guru-guru kita harus memberi contoh, yang memberi teladan yang baik, sehingga penyebaran positif di sekolah ini nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dari para guru penggerak kita. Kemudian untuk materi pada pagi ini, saya minta kepada peserta designasi ini bisa mengikuti sampai selesai, sampai akhir materi ini disampaikan, karena sangat penting untuk diberikan kepada Bapak Ibu demi untuk keberhasilan sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara designasi ini diikuti oleh semua atau Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 1 Limbangan, dan mohon maaf yang saat ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir secara langsung karena ada kegiatan di SMP 3. Untuk itu saya untuk mewakili dari SMP Negeri 1 Limbangan, saya mohon maaf dan saya nanti tidak bisa mengikuti secara langsung selesai, mohon maaf tidak bisa selesai karena ada kegiatan. Untuk itu
acara desimilasi pada pagi hari ini kita serahkan kepada Bu Norma Royah Normawati selengkapnya sampai akhir dan diikuti oleh Bapak Ibu Guru, karena dalam hal ini paparan ini adalah sebagai materi yang wajib dilaksanakan oleh guru penggerak, dan saya berharap bagi guru-guru yang masih muda ini supaya ikut ya menjadi guru penggerak seperti Bu Norma ini, agar sekolah kita nanti lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan guru penggerak ini yang mungkin pelaksanaannya adalah kurang lebih 9 bulan ya, 9 bulan digembleng, dikasih materi-materi agar bisa menjadi guru yang sukses dan membawa sekolah kita menjadi maju. Itu sambutan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya selaku manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mohon maaf tidak bisa mengikuti secara keseluruhan. Bila terpercaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Suryanto atas sambutan yang diberikan untuk kita semua. Baik, acara selanjutnya yaitu adalah kegiatan inti pada pagi hari ini, yaitu yang akan diisi oleh Ibu Rohiyah Normawati SPD. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin berdiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, kemudian Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang yang cerah ini kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi saya sebagai calon guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan kegiatan ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rawuh menyempatkan diri meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Langsung saja Bapak Ibu, jadi pada hari ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi sesuai dengan filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun, petani atau tukang kebun. Kenapa? Karena siswa-siswa yang kita ajar itu diibaratkan sebagai benih. Jadi siswa itu diibaratkan sebagai benih, Bapak Ibu. Kita sebagai petani itu memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab bagaimana benih-benih tadi bisa tumbuh subur. Terus, jadi bagaimana nanti kita bisa panen sesuai benihnya. Jadi biarkan anak-anak berkembang tumbuh sesuai kodratnya. Benih padi biar tumbuh menjadi padi, benih jagung ya biar tumbuh menjadi jagung, seperti itu. Jadi jangan sampai kita menanam padi tapi tumbuhnya rumput tepi, begitu. Kita harus bisa memupuk, membimbing, menuntun anak menjadi pamong bagi anak, supaya kelak anak bisa tumbuh sesuai kodratnya. Nah, kalau berbicara tentang budaya positif, menurut Bapak Ibu apa sih yang terbesit di benak Bapak Ibu semua budaya positif itu? Monggo, ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Budaya
budaya positif, yaitu budaya yang memang untuk membangun yang mana itu harus kita selalu berikan kepada semua stakeholder yang ada. Kemudian ini memang kita harus selalu bangun secara konsisten biar budaya positif ini menjadi satu kebiasaan yang lebih baik. Setuju sekali. Jadi betul Bapak Ibu, budaya positif itu suatu kebiasaan yang sudah ada, yang positif, yang baik, dan itu harus kita lakukan secara konsisten. Tujuannya satu, untuk anak, berpusat pada anak, berpihak pada peserta didik kita. Begitu. Baik, supaya tidak tegang, supaya tidak kaku, jadi saya juga tidak tegang di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu sepertinya tegang semua. Saya di sini berdiri juga ikutan tegang ini. Kita masuk ke berikutnya. Jadi kita akan relax sebentar nih. Relax sebentar. Silakan Bapak Ibu berdiri, mencari posisi yang nyaman. Mencari posisi yang nyaman, diberi jarak antara satu dengan yang lainnya. Kita akan meregangkan sedikit otot-otot kita. Jadi nanti akan ada senam pinguin. Ya, mungkin pernah dengar ya Bapak Ibu ya. Kita berdoa sejenak, kita lihat sebentar, kita rehat dari aktivitas kita, kegiatan belajar mengajar. Monggo Ibu. Yuk kita ikuti semuanya ya. Ayo Bu Yanti. Sopo gitu enggak? Bapak Ibu tepuk tangan kita semua. Sudah ternyata ya? Sudah panas ya? Kalau sudah panas kita masuk ke materi kita. Jadi untuk konsep inti budaya positif itu ada beberapa materi Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Untuk perubahan paradigma belajar di sini, yaitu perubahan pembelajaran kita, Bapak Ibu. Di situ pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kok saya agak ngos-ngosan ini jadi.
sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kemarin kita juga sudah mengikuti pemaparan dari Bapak Asikin selaku pengawas kita bahwasanya pembelajaran yang harus kita lakukan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran itu berpihak pada anak, pembelajaran yang sesuai dengan potensi dan juga bakat anak. Untuk apa? Untuk mewujudkan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6 Bapak Ibu. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia, kemudian mandiri, benaran kritis, kreatif, gotong royong dan juga berkebinekaan global. Nah, sekarang coba Bapak Ibu saya ajak untuk merenung. Saya ajak merenung, kemudian nanti pejamkan mata Bapak Ibu, ikuti instruksi dari saya, gitu ya. Silahkan pejamkan mata Bapak Ibu. Kemudian bayangkan sesuatu barang kecil yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Barang kecil yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Sabun? Kalau sudah, jangan buka dulu matanya. Baik, kalau sudah, silahkan bayangkan barang kecil itu ada di telapak tangan Bapak Ibu sambil telapak tangannya membuka. Nah, sudah ya, telapak tangannya dibuka, bayangkan barang kecil itu di telapak tangan Bapak Ibu. Kemudian ditutup. Pegang erat-erat, genggam barang berharga bagi Bapak Ibu itu. Sudah ya? Sudah. Sekarang silakan buka mata Bapak Ibu, tapi jangan dibuka kepalanya. Kepala tangannya jangan dibuka. Matanya silakan dibuka, boleh. Kalau saya tanya, barang yang ada di kepala Bapak Ibu itu apa? Kira-kira Bapak Ibu mau menyebutkannya ke saya tidak? Mau memberitahu saya tidak? Kira-kira mau diberitahu betul Bu? Tidak boleh rahasia. Tidak boleh rahasia, baik. Ada yang lain? Kalau saya bujuk Bapak Ibu semua yang ada di sini, saya minta, ayolah buka ini saya. Oh Bu Syi penasaran Ki. Ada yang mau membukanya atau mungkin ada yang mau berpendapat? Silakan, mungkin yang lain Bapak Ibu yang ada di sini. Semuanya kira-kira tetap menutup ya? Nggak ada pendapat lain, nggak ada yang mau membukanya untuk saya. Walaupun tak ayo tak kasih duit 1 juta. Tetap nggak mau. Karena lebih dari itu. Oh, kan lebih dari itu, baik. Kalau saya tawarkan uang 1 miliar, tetap nggak mau. Baik. Dapatnya dulu ada Mbak. Oh, ada. Baik Bapak Ibu. Jadi itu tadi, silahkan dibuka lagi kepalanya. Itu tadi adalah teori kontrol Bapak Ibu. Berhubungan dengan teori kontrol. Siapa yang memegang kontrol? Diri kita sendiri, betul. Yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Sama seperti kita ketika bersama dengan anak-anak, bersama dengan murid kita, bersama siswa. Yang memegang kontrol atas diri mereka adalah murid itu sendiri, bukan kita yang memegang kontrol. Makanya di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi berarti salah kaprah, salah pemahaman. Kalau kita merasa kita yang berkuasa atas murid, itu salah. Itu pemahaman yang salah. Jadi sebenarnya ada ilusi guru mengontrol murid, bahwasanya kitalah yang mengontrol murid. Padahal murid punya kontrol atas dirinya sendiri. Jadi murid tidak akan membuka diri, tidak malu ke kita kalau memang dia tidak mau membuka dirinya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Seolah-olah bahwa semua penguatan yang positif itu akan efektif buat murid. Padahal itu hanya sekedar ilusi, tidak nyata. Terus selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang kita kritik anak, kadang kita membuat anak merasa salah. Itu kita merasa mampu menguatkan karakter mereka, padahal itu salah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa.
Tidak bisa seperti itu. Jadi intinya dari teori kontrol ini bahwasanya yang memegang kontrol pada murid-murid adalah murid itu sendiri. Lanjut, budaya positif yang selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin. Jadi kalau kita mendengar kata disiplin, itu kata disiplin aslinya berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Disiplin di sini mengacu pada disiplin diri, yaitu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan cara memberi hukuman. Jadi kalau kita anak disiplin untuk dihukum, itu salah. Karena disiplin positif ini tidak harus dengan memberi hukuman kepada anak jika anak melakukan kesalahan. Kemudian selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Disiplin positif sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol dirinya sendiri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif itu bukan kita yang mengontrol anak-anak supaya anak-anak disiplin, tapi anak-anak yang mengontrol dirinya sadar diri tanpa kita memberikan imbalan, reward atau ancaman dan juga hukuman. Biarkan anak-anak itu sadar dari dirinya sendiri untuk disiplin mematuhi segala yang ada, bukan karena adanya hal-hal di luar itu. Mungkin ibu-ibu, bapak di sini juga kan mau potong Bu Norma kok di setiap slide ada kupu-kupu. Ada yang agak salah fokus dengan kupu-kupu itu tidak bapak ibu? Pokoknya kan mau ada kupu-kupu nih gitu ya. Jadi ya sebenarnya di situ ada filosofinya. Kenapa kok saya menaruh kupu-kupu yang bergerak-gerak? Ya supaya bapak ibu agak fokus juga sama kupu-kupunya. Selain itu, kupu-kupu di sini cantik betul. Cantik nggak sih kupu-kupu itu? Yo, kalau misalnya di situ nggak cantik yo, bapak ibu membayangkan kupu-kupu yang pernah dilihat. Cantik tidak kupu-kupu? Cantik. Nah, untuk berubah menjadi sebuah kupu-kupu, kira-kira dari apa sih bapak ibu? Ini pelajaran IPA ini. Dari ular. Dari ular. Ular. Kalau tadi bapak ibu melihat kupu-kupu itu cantik, wah kupu-kupunya api, seneng ya. Tapi kalau bapak ibu melihat ular, kira-kira dari mana? Gila nih, gila ya. Kita takut kadang karena ya satu geli sama bulu-bulunya. Yang kedua juga kadang ular itu kan gatel ya, seperti itu. Kemudian dari ular berubah menjadi apa bapak ibu? Menjadi kepopong. Setelah kepopong nanti baru berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Sama seperti yang kita lakukan. Semuanya butuh proses. Tidak bisa secara instan kita akan mendapatkan murid-murid yang wow, murid-murid yang baik, murid-murid yang sukses. Semuanya tentu melalui sebuah proses, yang terkadang proses itu juga meyakinkan. Tadi disiplin positif juga seperti itu Bapak Ibu. Terkadang anak-anak, aturannya seperti ini. Aku malas di aturannya, kadang seperti itu. Padahal yang kita baik untuk membentuk anak menjadi anak-anak yang indah. Sesuai tujuan kita, yaitu anak-anak yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian tadi yaitu yang terakhir untuk mencapai suatu tujuan mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu yang bagaimana Bapak Ibu? Nilai yang disepakati bersama. Jadi nilai-nilai yang sudah semuanya, semua orang, semua umum itu sudah disepakati. Lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai yang memang sudah disepakati, orang itu entah dari suku mana, entah itu agamanya apa, itu tidak seperti itu. Nah, ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, yang kita ketahui bahwasanya tujuan pendidikan kita adalah membentuk siswa
siswa yang memiliki karakter profil belajar Pancasila, ada beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan yang lain, yaitu Ibu Primary Years Program atau PYP. Ini maafkan kalau saya membacanya agak-agak berbentak, Ibu bahasa Inggris, Bu Yati. Ada toleransi, rasa hormat, nilai integritas, mandiri, menghargai, dan seterusnya. Kemudian ada juga nilai keterampilan hidup atau life skill, yaitu nilai dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan juga memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kita selanjutnya masuk ke kebutuhan dasar manusia. Tepuk 1, 2. Kan saya tidak ada tepuknya, cuma bilang 2. Jadi Bapak Ibu sudah tidak apa-apa sini. Baik, tepuk 1, tepuk 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, pasti kita memiliki tujuan ya. Nah, seperti itu namanya kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Piye bensanane kita itu bisa tetap hidup. Antara lain kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Selanjutnya yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Tentu kita pengen ya disayang-sayang, diterima. Tidak hanya dari lingkungan keluarga, kita di lingkungan kerja, kita di kantor, kita juga butuh rasa diterima. Kita butuh kasih sayang, bukan kasih sayang yang lainnya nih Pak Reza. Jadi kita tetap butuh kasih sayang, rasa diterima. Orang dikucil kayak di kantor, itu adalah kebutuhan kita. Yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini ada kebutuhan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan juga kebutuhan untuk didengar. Jadi kadang kita juga punya pendapat-pendapat, kita ingin didengar, itu namanya kebutuhan penguasaan. Terus yang keempat ada kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini kebutuhan mandiri, memiliki pilihan, bebas memilih pilihan, kemudian mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kadang-kadang kita ketika mengajar juga pengen anak-anak tuh kayak ada anak-anak yang ngajar pengen bebas gitu. Aku rasa kalau pelajaran bahasa Inggris aku mau bebas berjalan kantin lah ya. Kadang juga ada seperti itu. Sebenarnya ya itu kebutuhan anak-anak. Anak-anak pengen seperti itu karena tidak nyaman dengan pelajaran bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Ada bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ketika kita guyon-guyon di kantor, itu adalah kebutuhan kita. Kita pengen seneng, kita pengen nyaman di kantor. Kalau kita sedang humor dengan teman-teman, kita bercanda dengan teman-teman, tentu aura kita aura bahagia. Terus benar. Tidak mungkin kita ketika guyon sama teman-temannya dengan aura, dengan mimik wajah yang sedih. Itu adalah salah satu kebutuhan kita sebagai kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang anak-anak mematuhi aturan, anak-anak mematuhi tata tertib itu karena mereka takut dihukum. Terus benar? Karena takut dihukum. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena pengen dipuji misalnya, atau pengen dapat hadiah apa misalnya, itu adalah motivasi manusia melakukan sesuatu. Nah, motivasi yang pertama dan motivasi yang kedua untuk menghindari hukuman dan juga untuk mendapatkan penghargaan itu adalah motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi yang berasal dari luar diri kita. Berbeda dengan motivasi yang ketiga, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri itu berasal dari dalam. Jadi kita melakukan sesuatu ya karena aku butuh ini, berasal dari dalam. Itu merupakan motivasi intrinsik.
Nah, tadi untuk motivasi ekstrinsik untuk kita melakukan sesuatu agar mendapatkan penghargaan dan juga untuk menghindari suatu hukuman, itu hukuman dan penghargaan adalah salah satu mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, bukan kemerdekaan, dan tentunya kurang menumbuhkan motivasi internal seseorang. Sekali lagi kembali ke yang tadi, bahwasanya ketika siswa melakukan sesuatu kok karena hukuman atau karena pengen penghargaan, itu mereka berasal dari motivasi eksternal, bukan motivasi internal. Dan motivasi itu nanti dalam jangka panjang maupun jangka pendek justru malah menghambat potensi mereka, karena mereka tidak melakukan itu berdasarkan niat dari diri sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Tadi kita sudah di awal sekali sudah mempelajari tentang teori kontrol, yang seolah-olah ada ilusi-ilusi dan ada miskonsepsi tentang kontrol guru terhadap murid. Nah, 5 posisi kontrol guru. Jadi sebagai guru, kita itu menempati 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Ketika murid melakukan kesalahan, kita menghukum murid. Ada murid yang suruh lari keliling lapangan misalnya, ada murid yang suruh berdiri di tengah lapangan. Itu berarti kita menempatkan posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, ada posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kita mengatakan, kita ngobrol dengan murid dengan kata-kata yang bisa membuatnya merasa bersalah. Tidak kita marahi, tidak kita jatuh, ini salah, itu tidak. Tapi kita buat supaya dia perenung dan bisa merasa bersalah atas apa yang sudah dilakukannya. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Sebagai teman ini kita lebih menempatkan diri murid seperti teman kita sendiri. Kita ajak ngobrol seperti teman kita sendiri. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai pemantau. Kita memantau murid, kamu kalau melakukan sesuatu berarti konsekuensinya apa? Seperti itu sebagai posisi pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, dari 5 posisi tersebut mungkin saya contohkan salah satu saja yang sering kita temui kasusnya, masalahnya di kelas G. Banyak murid yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ini ada sebuah kasus seperti itu. Nah, ketika kita menempatkan posisi diri kita, guru sebagai penghukum, maka ketika ada murid yang tidak mengerjakan tugas, itu kita menghukumnya. Ya sudah, kamu keliling lapangan 10 kali. Itu berarti kita sebagai penghukum. Kemudian, kalau kita menempatkan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah, yang kita katakan kepada murid, kamu sudah ibu ingatkan berkali-kali, kamu senang ya kalau ibu ditegur kepala sekolah. Jadi anak jadi mikir, oh iya ya, kasihan guruku nanti ditegur kepala sekolah. Jadi membuat rasa bersalah kepada murid. Selanjutnya, kalau guru sebagai pemantau ketika anak tidak mengerjakan tugas, maka yang dilakukan oleh guru yaitu mengatakan, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah tahu konsekuensinya apa. Sekarang selesaikan tugasmu dan segera kumpulkan. Seperti itu. Kalau guru sebagai teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai boleh istirahat ke kantin. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer ini yang kita katakan ke anak-anak, kamu sudah tahu kesalahanmu. Jadi kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing anak untuk mengerti apa kesalahannya, untuk menyadari sendiri apa kesalahannya dengan pertanyaan pemancing dari kita. Kemudian keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu. Itu contoh-contoh kita menempatkan posisi sebagai guru. Nah, dari kelima posisi tersebut, posisi yang paling sebaiknya kita terapkan sebagai guru, posisi apa Bapak Ibu? Manajer.
betul, posisi manajer. Nah, di posisi manajer itu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita memancing anak dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, piye caranya supaya anak itu bisa sadar, oh iya aku salah, oh iya aku berarti setelah ini harus ngapain, seperti itu. Nah, posisi kontrol apakah aku? Jadi kalau kita mengatakan ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya, kira-kira posisi kontrol apa bapak ibu? Tadi ada 5 posisi kontrol, ada penghukum, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, dan juga posisi manajer. Kalau yang kita katakan ayolah lakukan demi bapak ibu ya, kira-kira posisi apa bapak ibu? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Salah nggak apa-apa, nggak dihukum kok ini kok. Oke, monggo Bu Reni. Kalau dari kalimatnya, ayolah lakukan demi bapak ibu ya, menurut saya itu sebagai posisi pemantau. Pemantau, mungkin ada pendapat lain bapak ibu? Kalau posisi pemantau itu lebih ke konsekuensinya apa? Jadi dia melakukan kesalahan itu konsekuensinya apa ya? Itu posisi pemantau. Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Posisi apa bapak ibu? Sebagai teman. Sebagai Teman. teman. Kenapa kok sebagai teman bapak? Karena kita bujukan-bujukan seperti teman sendiri ya kita ngobrolnya ya. Kemudian coba next. Kamu selalu saja salah. Posisi seperti posisi kontrol. Apakah aku? Kamu selalu saja salah. Berarti ngejudge anak. Sebagai penghukum, betul sekali. Next, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita memberikan pertanyaan supaya anak bisa mikir sendiri. Tadi posisi apa? Manajer, betul sekali. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Posisi apa? Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada pemantau, ada teman dan juga apa? Iya, pembuat merasa bersalah. Jadi gimana coba kalau orang tuamu tahu kalau kamu berbuat begini kan dia menjadi merasa bersalah. Oh iya ya, kok orang kamu jadi sedih kan kayak gitu. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi apa? Ya, posisi apa? Posisi pemantau. Jadi tahu konsekuensinya. Kalau orang ngerjain tugas, ya konsekuensinya tidak mendapatkan nilai. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian materi berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk banyak. Oke. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Kenapa kok bahasanya keyakinan sih bukan peraturan? Mindset, oke. Mindset. Ada yang lain? Kenapa keyakinan bukan peraturan? Fleksibel, oke. Jadi mengapa keyakinan Bapak Ibu? Karena keyakinan itu terbentuk karena adanya sebuah kesepakatan. Kalau keyakinan itu adalah kesepakatan, jadi kesepakatan antara guru dan murid. Sedangkan peraturan itu secara satu arah. Misalnya tata tertib sekolah, itu keyakinan atau peraturan Bapak Ibu? Peraturan, karena satu arah dari sekolahan. Apakah anak diajak untuk membuat peraturan itu? Tidak. Makanya disiplin budaya positif selanjutnya itu membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena keyakinan di sini adalah kesepakatan antara guru dan murid. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak. Jadi kita tidak memihak kepada siapapun,
untuk kepentingan bersama, disepakati bersama. Kemudian selanjutnya pembentukan keyakinan kelas juga berupa pernyataan yang universal, pernyataan yang umum. Jadi tidak secara khusus untuk satu anak, dua anak, tidak, tapi untuk semua anak secara umum. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan yang positif. Kalimatnya itu kalimat positif, Bapak Ibu, bukan kalimat negatif. Kalimat negatif yang tidak boleh makan di kelas, tidak seperti itu. Berarti harusnya bagaimana itu? Harusnya bagaimana? Dimohon. Atau mungkin ini tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh masuk kelas terlambat. Kan ada kata tidak boleh, berarti itu dalam bentuk kalimat pernyataan yang negatif. Supaya menjadi positif, bagaimana kalimatnya? Datang tepat waktu. Nah, itu contohnya, dibuat dalam pernyataan yang positif. Kemudian selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimatnya jangan panjang kali lebar, tapi cukup kalimat yang simple tapi mudah dipahami. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, jadi disesuaikan peraturannya, keyakinannya itu disesuaikan, dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan. Karena ingat, keyakinan berbeda dengan peraturan. Keyakinan itu adalah kesepakatan seluruh warga. Kalau kita membuat keyakinan kelas, berarti kesepakatan antara siswa dan guru. Nah, selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga, Bapak Ibu punya pandangan ya segitiga itu seperti apa? Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dialog, percakapan antara guru dan murid. Piye carane ketika murid melakukan kesalahan itu kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Tadi kita sebagai posisi apa, Bapak Ibu? Manajer. Jadi kita menempatkan diri sebagai manajer. Nah, itu kegiatannya namanya segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada tahap-tahapnya, ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah ini, guru berperan sebagai manajer. Jadi posisi kontrol guru adalah sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi yang tadi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Biar dia mandiri, bisa mengerti apa kesalahannya, kemudian bisa bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan apa kesalahannya. Seperti itu. Nah, di dalam tahapan yang pertama, tahapan menstabilkan identitas, itu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Jadi kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa itu pembelajaran buat dia. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan ketika murid melakukan kesalahan? Salah satunya berbuat salah itu wajar. Jadi yang kita katakan jangan kau ini salah, tidak seperti itu. Tapi katakan berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti semua orang pernah melakukan kesalahan. Terus bisa juga dengan Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Mungkin kalau kita pernah melakukan kesalahan, kita bisa share pengalaman ke anak. Dulu Bapak juga pernah melakukan kesalahan itu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Jadi anak salah, kita tidak menghukum anak, kita tidak ngejudge anak, boleh salah tidak. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi anak bahwa tindakannya itu salah. Nah, itu berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi ketika kita membahas di teori motivasi, bahwasanya seseorang itu melakukan sesuatu untuk mencapai
tujuan tertentu. Jadi anak melakukan kesalahan pasti juga ada alasannya. Nah, yang kita katakan yaitu kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya anak kabur ketika di jam pelajaran kita, pergi ke kantin, terus anak balik. Kita katakan, yo aslinya kamu bisa sih melakukan lebih dari itu. Misalnya lompat pagar, kabur, tapi dia hanya cuma sekedar ke kantin aja. Itu kan. Kemudian yang terakhir, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terkadang anak mungkin kasusnya di kelas dibully ya, kadang membuli anak, membuli temannya dengan memanggil nama orang tuanya. Sering ya kita dengar anak-anak seperti itu, misalnya manggil si A dengan panggilan nama bapaknya, Sugiono, Sugiono, seperti itu. Tentu si A itu tersinggung tidak? Tersinggung, pasti tersinggung. Nah, terkadang dia karena tersinggung kemudian emosi mukul temannya, si Doni belum ada ya yang seperti itu. Nah itu sebenarnya dia melindungi sesuatu pada dirinya, dia melindungi bapaknya. Dia tidak terima ketika orang tuanya sing gede-gedenya, sing tiap hari memenuhi kebutuhannya kok diejek sama temannya. Nah itu dia sebenarnya melindungi diri. Dia punya alasan kenapa kok sampai melakukan itu. Nah yang kita katakan seperti itu, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Padahal ya walaupun apa yang sudah dilakukannya salah, tapi kita tidak boleh menghukum anak, tidak boleh mengejat bahwa anak itu salah. Selanjutnya langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Tadi di teori kontrol ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kalau ekstrinsik tadi ada yang namanya hukuman, takut dihukum, kemudian ada penghargaan. Kalau teori intrinsik itu ya sadar dari dirinya sendiri. Nah, di tahap menanyakan keyakinan itu, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Tadi kita sudah berada di materi keyakinan kelas, kesepakatan yang sudah dibentuk antara guru dan siswa. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi dengan pertanyaan apa keyakinan kelas kita? Misalnya kok tadi anak terlambat masuk sekolah, berarti keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Hadir tepat waktu atau mungkin disiplin. Dengan kata disiplin saja itu kan sudah mewakili ya. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kembali lagi ke keyakinan kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu kan kita mengajak anak BJ itu menyadari diri kesalahannya dan kira-kira setelah itu mau berbuat apa gitu.
Jadi kasusnya itu si Nova sering datang terlambat ke sekolah. Di situ saya tidak menghukum, saya tidak mengapa-ngapakan dia, tapi saya melakukan tahap-tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian yang kedua saya memvalidasi tindakan yang salah, bahwa dia melakukan kesalahan itu karena tadi alasannya apa? Alasannya sering main game. Jadi kalau malam sering main game. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan yang sudah dibuat bahwasanya ada keyakinan disiplin. Kalau dia sering terlambat berarti dia melanggar keyakinan itu. Nah, setelah dia tahu, dia menyadari kesalahannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ajukan, dia tahu sendiri, oh berarti besok aku tidak boleh main game malam-malam supaya orang ungen tidure dan bangunnya tidak kesiangan seperti itu. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu bahwa dalam penerapan disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan juga sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, yaitu bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok. Jadi guru itu sebagai manajer yang menuntun siswa menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan juga bertanggung jawab. Sekali lagi, posisi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai manajer, bukan posisi kontrol yang lain. Baik, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, sebelum saya tutup, saya akan membuat sedikit permainan. Jadi karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti nanti bisa dibantu Bu Alima ikut di kelompoknya Bu Rianti, ya. Bu Mima ikut di kelompoknya Bu Rianti. Nanti satu kelompok, satu geng, ini berarti 3 geng, terdiri dari 3 orang. Nah, nanti permainannya apa? Saya punya biru-biru Bapak Ibu. Saya punya biru-biru. Ini apa ini? Oh, gambar pahlawan. Pahlawan juga ada biru-biru ini. Nanti Bapak Ibu main kereta-keretaan. Silahkan ditentukan dari 3 anggota itu kira-kira yang berada di paling depan siapa, tengah siapa, belakang siapa. Kemudian angkutan lainnya, posisi nomor 1 dan gerbong nomor 2 matanya ditutup. Nanti posisi gerbong 1 dan gerbong 2 matanya ditutup. Kemudian gerbong ketiga matanya dibuka dan dia sebagai masinisnya. Gerbong ketiga yang paling belakang, gerbong terakhir itu nanti sebagai masinisnya yang akan mengarahkan gerbong 1 dan gerbong 2 untuk bergerak, tapi tanpa suara. Silahkan diskusikan kira-kira mau memberi kode apa, nak nganti gowo apa, nak ngiring gowo apa, maju piye, mundur piye. Ya. Silahkan didiskusikan dulu. Kemudian didiskusikan triknya bagaimana, nganan piye, kiri piye, maju piye, dodok piye, berdiri piye, tanpa suara, tanpa aba-aba suara. Sudah? Siap? Jalurnya nanti yang akan mengarahkan adalah masinis. Ya, nanti uang ini akan saya taruh terserah di mana saya. Silakan masinisnya mengarahkan gerbong 1 dan gerbong 2 untuk menemukan uang ini. Mudah ya, siap ya? Tabraknya Pak. Oke, siap dengan aturan mainnya. Ayo. Ya, silakan menempatkan posisi. Ini aturan mainnya, gerbong pertama dan gerbong kedua harus merem ya.
terakhir, masinisnya. Oke, siap? Siap. Mas Adi minta tolong sambil diawasi ini gerbong 1 dan gerbong 2-nya. Kalau ada yang melek berarti di jazz ini ya. Oke, silakan madam. Sudah siap? Gerbong terakhir ketika mengarahkan tolong jangan pakai suara, tanpa suara. Oke, sudah siap? Are you ready? Ini masa grup ini ibu-ibu. Narasumber tabrak. Oke, are you ready? Yes. Siap. Ya, oke, silakan. Gerbong 1 dan 2 merem. Gerbong 3 jangan merem ya. Gerbong 3 mengarahkan. Oke? Ini pengkhianat. Sudah. Oke. Kalau dalam mulai sebelum saya mulai tetap merem ya. Mau tabrak-tabrak. Ini tergantung masinisnya. Oke, sudah siap semuanya merem. Nanti dalam hitungan ketiga, dalam hitungan saya yang ketiga, berarti silakan mulai mengikuti instruksi dari masinis. Sudah merem? 1, 2, 3 tanpa suara. Tanpa suara. Ayo tanpa suara. Tanpa suara. Pengkhianat berat. Masinis lagi yang mengarahkan. Ayo. Wah, tangan bingung ini. Ayo masinis. Ini nampak Kalau saya tanya, motivasi Bapak Ibu melakukan kegiatan tadi itu apa? Apakah yo karena pengen mendapatkan penghargaan, mendapatkan uang 50.000 itu, atau ada
ada motivasi lain? Mungkin ada yang mau berpendapat? Kerjasama. Motivasi dari Bapak Ibu kenapa melakukan tadi? Motivasinya apa? Motivasinya karena tergiur oleh uang 50.000 Ya. atau ada motivasi lain? Tidak ada. Biar kelompoknya menang. Berarti kalau biar kelompoknya menang karena apa? Motivasinya kira-kira motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Kalau hanya ingin mendapatkan uang 50.000 tadi, ingin mendapatkan penghargaan itu, berarti kan motivasi ekstrinsik. Kalau tadi Bu Reni mengungkapkan ya karena pengen kelompoknya menang, berarti itu motivasi intrinsik. Memang dari dalam dirinya, ya aku pengen menunjukkan kalau kelompok itu bisa, bukan karena motivasi di luar diri. Itu ke teori motivasi tadi. Kemudian Bapak Ibu, ada nilai lain dari permainan tadi, bahwasanya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita itu butuh kolaborasi. Tidak bisa dilakukan oleh satu orang, satu guru, satu individu, tapi kita butuh kolaborasi dari semua stakeholder yang ada di sekolah. Saya tidak bisa melakukannya sendiri. Saya butuh kolaborasi dan dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Gitu. Jadi mari kita bersama-sama mewujudkan budaya positif di sekolah kita demi mewujudkan anak-anak yang memiliki nilai karakter Pancasila. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju ya? Baik. Mungkin itu pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan ke pembawa acara. Baik, terima kasih Ibu Roma atas penyampaian materinya. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita adakan sesi tanya jawab. Pasti Bapak Ibu semua sudah banyak sekali pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bu Roma. Baik, siapa dulu yang mau menanyakan? Mungkin dari sisi kanan atau sisi kiri terlebih dahulu. Baik, sisi kanan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Norma atas kesempatan ini kami diberikan untuk bisa bertanya apa yang menjadi masalah dan kendala kami, bahwa di sekolah kita itu masih banyak, termasuk saya sendiri mungkin ya, dalam bertindak itu memposisikan sebagai penghukum. Nah, sesuai dengan paparan yang sudah disampaikan dari A sampai Z tadi, kami ingin menanyakan bagaimana cara kita untuk mengajak berkomunikasi, mengkomunikasikan agar supaya bisa itu mengambil posisi sebagai manajer. Itu mungkin pertanyaan dari kami. Mudah-mudahan dengan apa yang menjadi kesulitan kami selama ini, kami bisa tercerahkan dengan adanya paparan pada kesempatan ini. Terima kasih. Baik, ini satu pertanyaan langsung jawab atau pertanyaan lagi baru saya jawab? Mungkin langsung dijawab. Langsung dijawab. Baik, pertanyaan dari Pak Lili. Bagaimana kita sebagai guru bisa menempatkan posisi sebagai manajer? Mungkin Bapak Ibu, dari saya pribadi, diri saya pribadi juga terkadang masih memposisikan diri sebagai penghukum. Jadi ketika anak telat masuk, suruh berdiri dulu di depan sebentar, atau mungkin lari-lari lapangan. Saya pribadi juga kemarin-kemarin masih menggunakan posisi kontrol saya sebagai penghukum. Tapi setelah mengetahui materi ini, bahwasanya untuk menyelenggarakan pendidikan yang berpihak pada anak sesuai dengan kodrat anak, maka kita harus menempatkan posisi diri kita sebagai manajer. Nah, kalau misal kita sebagai penghukum, terkadang saya merasa aku ngukum biar anaknya jeda, biar besok tidak mengulangi kesalahannya lagi. Nah, kalau misalnya kita sudah menempatkan diri kita sebagai posisi manajer,
kita sudah membuat keyakinan kelas, menanyakan keyakinan kelas, dan melakukan tahapan dalam segitiga restitusi. Kok anak masih seperti itu, tidak ada efek jeda, maka bisa kita konsultasikan kepada guru BK. Kita di sekolah ada guru BK, jadi kita bisa berkonsultasi dengan guru BK bahwa anak ini ternyata sudah kita sudah menjadi manajernya, diulangi 1, 2, 3 kali kok masih mengulangi lagi, maka kita koordinasi dengan guru BK. Saya yakin di guru BK anak tidak ada yang dapat hukuman. Nggih, terus itu nggih Bu Ici sebagai guru BK. Tidak ada anak itu kok dihukum. Pasti guru BK akan menyelesaikannya dengan cara pendekatan kepada anak. Nanti akan ada pendekatan langsung kepada anak, apa motivasinya, kemudian pendekatan kepada orang tua, seperti itu. Jadi kalau memang kita sudah menempatkan diri sebagai manajer, kok kita tidak bisa menyelesaikan, kita berkoordinasi, berkolaborasi dengan guru BK. Seperti itu Bapak Lili. Terima kasih. Sampun ya Bapak Lili, sudah jelas ya jawabannya. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya, mungkin ada yang bertanya lagi? Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Norma atas pemaparannya, sangat amat menarik. Di sini saya ingin bertanya mengenai terkadang kan kita ketika pembelajaran berlangsung, kita itu kan memberikan reward, entah itu berupa barang atau berupa apresiasi. Nah, apakah hal itu masih berlaku untuk kita lakukan, sedangkan kadang-kadang siswa itu akhirnya berpikir kita menjadi pembanding dengan guru lain, karena ada guru yang misalnya tidak memberikan reward seperti apa yang sudah kita lakukan, itu misalnya. Monggo penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait reward atau penghargaan yang kita berikan kepada siswa, bahwasanya tadi di materi motivasi perilaku manusia ada yang namanya motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik, dan reward itu masuk ke dalam motivasi ekstrinsik, bahwasanya motivasi itu berasal bukan dari dirinya sendiri. Nah, tadi juga sudah dipaparkan bahwasanya penghargaan itu malah justru akan menghambat potensi siswa. Jadi antara penghargaan dan hukuman itu tidak baik kita berikan kepada siswa. Walaupun terkadang kita memberikan penghargaan, oh siswa mau maju ke depan, kita berikan penghargaan atau reward berupa tepuk tangan. Itu kan kita kadang, oh dengan anak diberi tepuk tangan dia merasa bangga, oh iya saya dihargai. Tapi untuk reward yang bentuknya fisik itu sebaiknya jangan dilakukan Bapak Ibu. Karena sekali lagi reward, penghargaan dan juga hukuman itu bisa menghambat potensi anak. Justru akan menghambat potensi anak. Tidak membawa anak menuju ke motivasi intrinsik. Begitu. Mungkin ada pertanyaan lain? Cukup? Baik. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lain, saya cukupkan sampai di sini. Sekian pemaparan materi saya, berbagi pengalaman dari apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak. Semoga kita semua bisa bergerak maju bersama, berkolaborasi untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita demi mewujudkan cita-cita kita, cita-cita pendidikan, membentuk anak, membentuk siswa yang memiliki karakter profil Pancasila. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu bisa berikan tepuk tangan kepada Ibu. Ya. Baik, kita sudah memasuki akhir acara Bapak Ibu. Sebelum saya menutup acara pada kegiatan hari ini, mari kita berdoa sejenak sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa kembali. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dalam acara diseminasi kegiatan pada pagi hari ini.
Saya selaku MC meminta maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam Guru Penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.